nggak sih kalian terpikirkan, jika sebuah perusahaan besar mengalami serangan cyber dan data pelanggan mereka bocor, siapa yang akan paling dirugikan? Pelanggan, perusahaan, atau justru keduanya? Dan menurut kalian, bagaimana dampaknya bagi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut? Sebelum kita membahas video permasalahan tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih revolusi industri 4.0 tersebut? Revolusi industri 4.0 adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja, hidup, dan berinteraksi yang didorong oleh teknologi canggih. Revolusi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong inovasi model bisnis baru. Di era revolusi industri 4.0, di mana hampir semua hal dalam dunia kerja berubah karena teknologi canggih. Di kantor dan bisnis, pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia, sekarang banyak yang dibantu atau bahkan digantikan oleh teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan IoT. Coba kita bayangin dulu, orang harus datang ke kantor untuk bekerja, sekarang bisa meeting online dari mana aja. Atau dulu mau nyari dokumen, harus bongkar tumpukan kertas, sekarang tinggal klik di komputer. Layanan pelanggan juga tidak harus selalu dijawab manusia, ada chatbot yang siap menjawab pertanyaan 24 jam. Tapi, di balik kemudahan itu, ada juga tantangan besar, terutama keamanan data. Contohnya seperti kasus pada video sebelumnya. Video sebelumnya menunjukkan bahwa di era digital ini, data adalah aset berharga. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa risiko besar, seperti serangan cyber dan kebocoran informasi. Nah, semua ini berkaitan erat dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Semakin banyak data tersimpan secara digital, semakin rawan juga untuk diretas atau bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab. Jika hal ini terjadi, bisa berdampak besar, baik untuk perusahaan maupun pelanggan. Dampak revolusi industri di bidang layanan bisnis, salah satu dampak positifnya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya otomatisasi dan kecerdasan buatan, banyak tugas yang sebelumnya dikerjakan secara manual, kini dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah penggunaan chatbot dan asisten virtual dalam layanan pelanggan, yang memungkinkan perusahaan merespons pertanyaan pelanggan secara instan tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar. Selain itu, sistem manajemen bisnis berbasis teknologi seperti Customer Relationship Management membantu perusahaan dalam mengelola data dengan lebih efektif, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mempercepat proses transaksi.
Selanjutnya ada tantangan dalam mengadopsi revolusi industri. Meskipun revolusi industri 4.0 membawa banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, institusi, dan individu. Salah satu tantangan utamanya adalah adaptasi terhadap teknologi, terutama bagi perusahaan yang masih menggunakan metode kerja tradisional. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam teknologi terbaru seperti AI ataupun IoT. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru seringkali menghambat adopsi, sehingga diperlukan pelatihan intensif bagi karyawan agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut dengan optimal. Tantangan lainnya adalah tentang keamanan data, seperti yang sudah kita bahas pada penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang adanya kasus kebocoran data. Semakin terhubungnya sistem melalui IoT dan cloud computing meningkatkan risiko serangan cyber dan pencurian data. Banyak perusahaan menghadapi tantangan besar dalam melindungi informasi sensitif pelanggan atau operasional mereka dari peretas. Berdasarkan tantangan-tantangan yang telah dihadapi sebelumnya, salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama seperti melakukan digitalisasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, pada karyawan, kita bisa melakukan pelatihan secara berkala mengenai penggunaan teknologi baru. Dan terhadap keamanan data dan perlindungan informasi, kita dapat melakukan edukasi terhadap karyawan mengenai ancaman cyber dan cara mencegahnya.